Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berbagi tidak akan membuat kita miskin. Berbagi justru membuat kita memiliki apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kebutuhan adalah keperluan kita, sedangkan keinginan adalah nafsu kita. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman serta hadirin yang saya sayangi. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bosan makan ketupat, cobalah ganti dengan beras. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya Nawal Kuratu Ain, perwakilan dari SD Negeri 60 PK Bata, menceritakan kisah Rasul kita Nabiullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mewujudkan rahmatan lil alamin dalam penguatan nilai keimanan untuk membentuk pribadi peduli dan berbagi pada sesama. Kisah ini saya ambil dari e-book yang berjudul 115 Kisah Menakjubkan dalam Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Fuad Abdurrahman. Seperti apa kisahnya, teman-teman? Simak baik-baik ya. Tanpa terasa, sudah berabad-abad yang lalu, di kota suci Mekah, lahirlah seorang anak laki-laki yang terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, untuk menyempurnakan ajaran Islam dan akan menjadi sejarah besar lahirnya Islam yang kita kenal saat ini. Anak tersebut bernama Muhammad bin Abdullah, lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, atau lebih kita kenal dengan sebutan tahun gajah. Lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya yang bernama Abdullah. Teman-teman, perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mudah, di mana beliau harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy pada zaman jahiliyah, yang mana para penduduk pada masa itu memiliki kebiasaan dan akhlak yang sangat buruk. Salah satunya yaitu mereka tidak segan-segan bertindak semena-mena, apalagi terhadap fakir miskin. Ini sangat jauh berbeda dengan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi berbelanja. Beliau membawa bekal uang 8 dirham untuk membeli pakaian dan peralatan rumah tangga. Sebelum beliau tiba di pasar, beliau melihat ada seorang wanita yang sedang menangis. Beliau pun menanyakan apa gerangan yang membuat wanita tersebut menangis. Dan setelah ditanya, wanita itu pun menjawab,
Aku takut dimarahi oleh majikanku. Setelah mendengar cerita wanita tersebut, tanpa berpikir lama, Rasulullah mengeluarkan 2 dirham dan langsung memberikannya kepada wanita tersebut. Nah teman-teman, dengan begitu uang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal 6 dirham lagi untuk dipakai membeli kebutuhan sehari-hari. Beliau pun melanjutkan untuk pergi berbelanja. Beliau lanjut menuju ke penjual pakaian dan langsung membeli sebuah gamis. Namun saat hendak beranjak pulang, ada seorang laki-laki tua yang berteriak, "Barang siapa yang memberiku pakaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendandaninya kelak." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan laki-laki tua yang berteriak tersebut. Ternyata pakaiannya compang-camping dan sudah rusak di mana-mana. Pakaiannya tersebut tidak pantas lagi untuk dikenakan. Lalu tanpa berpikir lama, Rasulullah memberikan gamis yang baru saja beliau beli tadi dengan sukarela. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali meneruskan untuk berbelanja yang belum sempat dibeli sebelumnya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba budak wanita yang tadi menangis karena kehilangan uang 2 dirham mendatangi beliau dan mengadu bahwa ia takut kembali ke rumah majikannya karena terlambat pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung mengantar wanita tua tersebut. Sesampainya di rumah majikannya, beliau langsung menceritakan peristiwa yang terjadi di pasar tadi sambil menyerahkan budak wanita tadi. Seraya berpesan bahwa jika budak wanita ini perlu dihukum, maka biarlah Rasulullah yang menerima hukumannya. Mendengar ketulusan dan keikhlasan Rasulullah, maka penghuni rumah tersebut berkata, "Budak ini sekarang bebas karena Allah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan bersyukur karena dengan 8 dirham milik beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi rasa aman kepada orang yang ketakutan, memberi pakaian orang yang membutuhkan, hingga bisa membebaskan seorang budak. Begitu besarnya berkah dari uang 8 dirham tadi, karena bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi teman-teman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah singkat tadi adalah jangan pernah berhenti berbagi, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Karena berbagi atau bersedekah bukan hanya ketika kita memiliki materi yang berlimpah saja, tapi dalam keadaan sempit pun kita bisa bersedekah. Bahkan hanya dengan memaafkan orang lain dan memberikan senyuman tulus kita, itu juga merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, teman-teman, demikian kisah singkat tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Samurai diasah di Surabaya, diasah sampai setajam peniti. Usai sudah cerita saya, semoga dapat memberi arti. Salam literasi, mari kita tingkatkan minat baca kita, karena membaca adalah jendela dunia. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.